Ibu ini sudah berapa kali berobat ke tempat orang pintar. Dia sering mengeluhkan sakit yang tak wajar, dada sakit seperti ditusuk-tusuk jarum, leher panas dan sesak serasa tercekik, lemas dan mudah oleng, dan lain-lain. Oleh orang pintar itu, lalu diperiksa bagian tengkuk dengan merica, ditekan sekerasnya. Ibu itu berteriak-teriak, menangis kesakitan, sesekali menyebut nama tetangganya, yang memang pernah bermasalah dengannya. Bahkan anak ibu itu juga diperiksa, gayanya seperti orang kesurupan. Orang pintar itu mengatakan bahwa ibu dan anak perempuannya itu diguna-gunai oleh tetangganya sendiri, dengan media boneka yang ditusuk-tusuk jarum. Nyaris keluarga besar ibu tersebut tak menerima, mereka hampir mendatangi dan mengeroyok tetangganya. Melalui seorang teman, ibu tersebut dibawa ke tempat Ibrahim. Melalui petunjuk yang didapat, Ibrahim mengatakan bahwa penyakit ibu itu murni mah akut, dan yang dikatakan oleh orang pintar itu adalah fitnah keji, perbuatan setan yang mengadu domba manusia. Selama ini, ibu itu telah tersugesti omongan orang pintar tersebut, sehingga menimbulkan rasa cemas dan ketakutan tersendiri pada jiwanya. Hal itulah yang membuat kondisi lahir batinnya drop. Ibrahim menyarankan agar ibu tersebut mendatangi tetangganya, lalu meminta maaf karena bersalah menuduhnya dengan tidak benar. Ibrahim juga memberikan bimbingan agama untuk penguatan iman dan pencerahan rohani. Dalam perasaan tahu kayak domba-domba gitu ada di mana? Ya kita dulu aja. Hasil rekam medis. Ditemukan benjolan tumor di perut bagian kiri, namun medis tidak menemukan penyakit lambung atau mah akut ibu tersebut. Ibu itu menyerahkan proses pengobatan kepada saudara Ibrahim.
Saat pertama kali datang ke tempat Ibrahim, tanpa menyentuh tubuh ibu tersebut, ibu itu menangis terseduh-seduh. Lalu Ibrahim mengatakan bahwa itulah penyakit yang sebenarnya yang mengendap di jiwa ibu tersebut. Kenapa Ki? Kenapa? Kasih keluar semua yang Semua isi hati kita apa? Bicarakan Ki, kasih keluar Ki. Bicarakan ke saya, kasih keluar. Kenapa Ki? Bicara Ki, kasih keluar Ki. Isi hati kita apa? Kenapa Ki? Ada sepupu yang sudah meninggal. Siapa yang kita ingat? Siapa? Iya. Bicara Ki, bicara. Bicara Ki, kasih keluar Ki, saya lihat semua apa yang kita rasakan keluar. Bicara Ki. Bicarakan Ki, terus keluar. Anita, Bicara. biar anakku kasihani semua. Cucu apa semuanya kasihani semua ini. yang tidak lihat di kuburan. Ya. Tidak. Ya sudah nih. Jadi tadi sudah keluar. Tidak dulu kali. Kasih tempel ya. Kasih tempel kayak ayah biasa ya. Sini ke atas. Apa yang kau rasa? Bagaimana kakak? Sini Kuyum. Ketika Ibrahim memeriksa ketiga wanita itu, tidak ada satupun yang kesurupan. Beda di tempat lain, yang mudah kesurupan, aneh juga rasanya. Apa kau rasa? Kayak kontak gitu. Apa kau rasa?
buka tadi. Apa kau rasa? Video testimoni ini bukanlah untuk ajang pamer ataupun hal lain, tapi untuk mengingatkan semata, agar berhati-hati dalam mencari perantara yang dapat meringankan beban kita saat tertimpa ujian. Carilah perantara yang baik di antara jutaan manusia di bumi. Apa kau rasa? Panas, dingin, semua kan? Ketika Ibrahim memeriksa ketiga wanita itu, tidak ada satupun yang kesurupan. Beda di tempat lain, yang mudah kesurupan, aneh juga rasanya. Apa kau rasa? Sudah buka. Perasaanmu tidak enak untuk menumbang itu. Itu perasaan tidak enak, kayak beban-beban. Iya. Di luar, cuma di luar. Endong, endong, endong. Nah. Di luar. Apa kau rasa, nak? Gimana perasaan? Kenapa? Loyo, loyo. Oh, iya. Sudah. Ya. Ketika Ibrahim melakukan pemeriksaan terhadap kedua anak perempuan ibu tersebut, tidak didapat indikasi yang berbau ilmu ataupun makhluk astral. Ibrahim hanya memberikan bimbingan agama, guna menguatkan iman dan rohani mereka.
Prosesi mandi juga dipandu oleh seseorang yang mendapat amanah, karena dia yang akan mempertanggungjawabkan di dunia dan akhirat, juga di hadapan Sang Khalik. Prosesi mandi adalah niat untuk membersihkan diri lahir batin, membuang segala sengkala, dengan keyakinan Allah akan memberinya kasih sayangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sakit berapa tahun tidak bisa sembuh. Untung ketemu Bapak Ibrahim sembuh seperti semula. Kerja lagi. Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah, segala puji pada Tuhan pemilik seluruh alam. Setelah melalui proses dan masa-masa kritis, saya terlewati. Akhirnya saya sehat kembali dan sudah kembali beraktivitas seperti semula. Berkat doa dan petunjuk dari saudara Ibrahim. Dan kalau mau dipikir, apalah artinya uang dan harta kalau kita sendiri merasa sakit? Bila ada sakit atau sedang bermasalah, carilah perantara terbaik buat Anda. Dan saudara Anto Ibrahim, saya percaya pada beliau sebagai perantara yang terbaik buat saya. Inilah kesaksian saya setelah dengan apa yang saya alami sendiri, dan terbukti alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya, nama Indah Megawati. Saya pernah menderita sakit yang membuat saya tersiksa. Sudah beberapa orang pintar yang saya datangi, bahkan beberapa ustadz yang mengurukia saya pun tidak membawakan hasil. Alhamdulillah, mungkin sudah petunjuk Allah, saya bertemu dengan Bapak Anto atau Ibrahim. Melalui beliau saya sudah merasa baik, bahkan beliau membukakan saya sebuah hikmah yang tersembunyi di balik sakit saya. Beliau juga memperdalam pengetahuan agama saya. Amin ya rabbal alamin. Pemuda ini mengalami gangguan yang cukup ekstrim. Setiap saat ia dihantui sesuatu hal yang tidak semestinya terjadi. Dalam menjalani kesehariannya, jiwanya selalu gelisah tak tenang. Juga sering terdengar suara aneh di telinganya. Ia ketakutan sekali bila melihat beberapa orang yang berkumpul, seolah-olah mereka membenci dan akan memukulnya. Ia juga tiap malam tidak dapat tidur, karena sering mendengar suara aneh di atap rumahnya. Juga terkadang melihat bayangan-bayangan orang dalam rumahnya. Sudah beberapa kali mengkonsumsi obat penenang, namun obat itu tak mampu meredam kegelisahan di jiwanya. Hingga akhirnya ia bertemu dengan saudara Ibrahim. Bagaimana dirasakan? Belum Pak, belum. Saudara Ibrahim merasa kasihan melihat apa yang dialami pemuda tersebut. Bagaimana? Dingin? Setelah melalui proses terapi trauma healing, dan juga terapi tes EQ dan daya kesadaran, lalu saudara Ibrahim memeriksa bila ada gangguan-gangguan eksternal dengan metode gelombang elektromagnetik. Bagaimana? Panas? Hangat? Agak keras bicaranya? Hangat? Bagaimana? Belum. Bangun. Dirasa? Belum Pak. Gimana kan? Setelah melakukan pemeriksaan, saudara Ibrahim menarik kesimpulan bahwa pemuda tersebut mengalami delusi. Jiwanya terganggu oleh bayang-bayang dan suara yang berasal dari alam bawah sadarnya, sehingga menimbulkan fantasi ilusinya seolah nyata. Bicara agak keras ya? Bagaimana? Tips dari saudara Ibrahim. Jangan Pak, jangan tanya. Jangan. Menyuruh agar pemuda itu mencari kesibukan yang disukai, agar tidak terjebak dalam bayang-bayang ilusinya sendiri. Juga lebih mendekatkan diri pada Sang Maha Kuasa, dengan selalu menyebut asma Allah dalam hati. Apa kita rasa? Dirasa apa? Belum? Sakit sekali. Iya.
Apa yang dirasa? Apa yang dirasa? Tiap-tiap sesuatu itu tentu ada obatnya. Tiap-tiap sesuatu itu tentu ada solusinya. Jika percaya akan kekuasaan Tuhan, dan percaya akan kasih sayang Tuhan. Percaya atau tidak percaya, namun inilah faktanya. Setelah melakukan pemeriksaan, Saudara Ibrahim menarik kesimpulan bahwa pemuda tersebut mengalami delusi. Jiwanya terganggu oleh bayang-bayang dan suara yang berasal dari alam bawah sadarnya, sehingga menimbulkan fantasi ilusinya seolah nyata. Menyuruh agar pemuda itu mencari kesibukan yang disukai, agar tidak terjebak dalam bayang-bayang ilusinya sendiri. Juga lebih mendekatkan diri pada Sang Maha Kuasa, dengan selalu menyebut asma Allah dalam hati. Hingga akhirnya, masalah selesai dengan izin dan inayahnya.